Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wawan Gunawan ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yang kelompok kami bawakan, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan penerima nasabah kredit kendaraan menggunakan metode NavicBatch. Sebelum kita ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Endah Apriliana Putri, yang kedua Wawan Gunawan saya sendiri, dan yang ketiga Muhammad Indra Septian Abhari, dan yang keempat Yudhistira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NavicBatch. NavicBatch merupakan salah satu metode yang terdapat pada teknik klasifikasi NavicBatch, merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Batch, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Batch teori berdasarkan keputusan Batch. Batch adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola. Pendekatan ini didasarkan pada kuantitatif trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan ongkos atau konsekuensi yang ditimbulkan dalam keputusan tersebut. Selanjutnya, rumus yang digunakan adalah P dalam kurung VJ sama dengan N per jumlah, di mana P dalam kurung VJ probabilitas hipotensi dan N jumlah data training, di mana V sama dengan VJ dikali jumlah sama dengan jumlah data training. Nah, ini adalah rumus yang dipakai dalam metode NavicBatch. Selanjutnya, data yang akan digunakan yaitu penggunaan metode klasifikasi untuk menentukan nasabah yang paling berhak mendapatkan kredit kendaraan dengan menggunakan algoritma NavicBatch. Untuk simulasi data menggunakan pemrograman web PHP, dan di sini kami menggunakan database-nya yaitu menggunakan MySQL. Pada database yaitu terdapat dua tabel yang di dalamnya. Yang pertama adalah admin. Di dalam tabel admin terdapat username, password, dan level. Dan pada tabel nasabah, yaitu tabel kedua, terdapat ID, nama, jenis kelamin, umur, status, pekerjaan, gaji, angsuran, dan klasifikasi. Pada tabel admin, primary key-nya yaitu password. Dan pada tabel nasabah, primary key-nya adalah ID. Dan data record pada tabel di sini sudah ada satu, yaitu username-nya admin dan passwordnya 12345. Dan data record pada tabel nasabah di sini juga sudah diinputkan, terdapat 20 data nasabah yang sudah diisi ID-nya, namanya, jenis kelamin, status, pekerjaan, gaji, angsuran, klasifikasi. Yang salah satunya datanya adalah Endah, Yudhis, Wawan, Indra, Undika, Indri, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan singkat tadi sampai di sini dulu, dan selanjutnya di sini kita akan langsung ke programnya. Di program saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu koneksinya dulu. Nah, pada bahasa pemrograman PHP terdapat koneksi. Koneksi ini berfungsi untuk menyambung atau mengkoneksikan ke localhost, yaitu
mengoneksikan database tersebut ke dalam program, dan fungsinya sebagai koneksi database db_credit. db_credit ini adalah nama database pada program. Nah, setelah membuat koneksi, di sini program juga terdapat menu login, di mana pada bagian atas ini menu login ini adalah style atau tampilan program agar menarik dilihat. Dan selanjutnya terdapat session atau location, ini adalah lokasi program. Dan selanjutnya lanjut ke bawahnya, yaitu terdapat if, insert, echo, dan seterusnya. Itu berfungsi untuk memberikan pesan apakah usernya sesuai dengan ada yang di database atau terrekam dalam database. Di sini adalah jika kosong maka akan tidak diproses atau tidak ada data yang terekam. Tapi jika di sini akan memvalidasinya kosong, password kosong, username kosong, dan password tidak terdaftar, password salah. Ini adalah validasinya jika kosong. Tapi jika login username password benar, maka akan ke sini akan mengirim untuk data inputan kepada laman cek PHP, di mana fungsi laman cek PHP adalah cek data apakah data yang sudah terrecord benar dan akan masuk ke program. Di sini fungsinya untuk login cek PHP. Dan terdapat menu yang diisi, yaitu inputan username, password, dan terdapat juga button login. Nah, ini codingan dari program. Untuk input teksnya, untuk input passwordnya, password tulisannya dihilangkan. Terus selanjutnya kita lanjut ke programnya. Programnya yaitu jika kita inputkan data yang belum ada, misalkan Wawan, dan password dikosongkan, maka tolong isi password. Dan jika kita isi 234 dan data tidak ada, maka tidak terjadi apa-apa, akan tidak masuk ke program. Tapi jika benar kita isi yang sudah terrecord, yaitu admin 12345 login, maka berhasil masuk ke program. Nah, ini adalah program kami. Terdapat beberapa data nasabah, sistem keputusan penerima nasabah trader menggunakan metode batch. Mungkin sampai sini dulu penjelasan saya. Salah kurangnya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Henry Pergiawan Konseng, NIM 1611116310036. Di sini saya akan menjelaskan halaman cek login.php. Yang pertama di sini ada perintah mengambil data inputan username dari form login. Yang kedua ada mengambil data inputan password dari form login. Dan yang di bawahnya lagi adalah sebagai validasi inputan username dan password. Di bawahnya lagi ada perintah mengirimkan pesan ke form login bahwa inputan username dan password kosong.
bawahnya lagi kita di sini ada perintah mengirimkan pesan ke form login bahwa inputan username kosong. Di bawahnya lagi ada mengirimkan pesan ke form login bahwa inputan password kosong. Jadi di sini ada perintah bahwa semua inputan apabila mengirimkan pesan ke form login di sini semua. Dan di sini ada pengambilan data inputannya. Di bawahnya lagi ini ada mengecek apakah inputan username sama dengan yang ada di tabel admin. Di bawahnya lagi melakukan pengecekan pada setiap kata pada tabel admin yang sesuai dengan inputan. Di bawahnya lagi mengecek apabila username dan password ada di tabel admin. Nah, dan di bawahnya lagi ada mengecek apabila username dan password tadi. Di bawahnya lagi ada mengecek level apakah user sama dengan admin. Apabila sama, maka berhasil login. Di bawahnya lagi ada perintah membuka halaman .php. Di sini ada seluruh pengecekan di tabel cek login.php. Di bawahnya lagi ada memberi pesan apabila login gagal. Di bawahnya lagi memberi pesan apabila akun tidak ditemukan. Oke, itu dari halaman cek login.php. Kita akan lanjut ke data.php. Di sini ada perintah untuk data.php. Sini ada ininya, backgroundnya, colornya dan sebagainya, sidebar, header dan lain-lain. Di sini ada judul TB yang kami angkat, yaitu di header, sistem pendukung keputusan penentuan penerima nasabah kredit kendaraan menggunakan metode NAIP Yes. Lalu kita lanjut ke bawah. Di sini ada tabel data nasabah kredit. Jadi data-data nasabah kredit ada di sini. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk membuat tabel di form. Lalu di sini formnya ada, tabelnya di form itu ada nomor, nama, jenis kelamin, umur, status, pekerjaan, gaji, angsuran, klasifikasi dan klasifikasi. Lalu kita lanjut ke bawah. Di sini adalah menampilkan seluruh data tabel nasabah dari database kredit. Lalu kita ke bawah, berfungsi. Ini ada perintah fungsi menampilkan data sesuai banyaknya data nasabah. Lalu ini adalah untuk membuat nomor otomatis sesuai banyaknya data. Lalu kelanjutannya untuk menampilkan data nama dari tabel nama sesuai banyaknya data. Lalu selanjutnya ada untuk menampilkan data jenis kelamin. Nah, ini adalah untuk menampilkan data umur sesuai banyaknya data. Lalu di bawahnya lagi ada untuk menampilkan data status. Data status akan ditampilkan. Lalu di bawahnya ini lagi ada untuk menampilkan data pekerjaan dari tabel sesuai banyaknya data. Lalu di bawahnya lagi ada gaji untuk menampilkan data gaji dari tabel nasabah sesuai banyaknya data. Lalu di bawahnya ini ada angsuran untuk menampilkan data tabel sesuai banyaknya data. Lalu di bawahnya lagi ada untuk menampilkan klasifikasi dari tabel nasabah sesuai banyaknya data. Lalu kita menuju ke bawah, ini TBSPK sidebarnya saja. Nah, sekian dari halaman data.php. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Septian Abhari dengan NIM 1611016310016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi
kelompok saya, sistem pendukung keputusan penentuan penerima nasabah kredit kendaraan menggunakan metode NavBase. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian navbase.php, di mana pada bagian awal ini menunjukkan style dari halaman NavBase tersebut. Jadi di sini contohnya seperti style.type sama dengan petik 2 teks /css, berarti ini menandakan untuk menambahkan teks di bagian atas halaman. Dengan style font size 24 px, berarti ukuran font tersebut ada 24 dan menggunakan jenis font JS query. Terus di sini menambahkan teksnya untuk kita tuliskan di halaman nanti, contohnya seperti ini, NavBase. Nah, selanjutnya kita bagian ke bawah. Di sini ada example modal. Nah, di sini untuk keperuntukan posisi dari teks tersebut. Terus selanjutnya di sini ada tampilan untuk background. Terus pokoknya ini bagian untuk style dari halaman tersebut. Nah, selanjutnya kita pada bagian style PHP include header PHP, include sidebar PHP. Nah, ini memasukkan tampilan header PHP dan sidebar PHP ke halaman NavBase PHP. Terus kita ke bawahnya, ini ada kelas content wrapper. Nah, ini untuk menambahkan tulisan bagian atas ini. Oh, ini. Nah, bagian atas itu ini stylenya selection. Terus pada bagian bawahnya ini adalah bagian model fed, model dialog segala macam. Terus kita ke bawah lagi, bagian bawah ini berisikan inputan untuk mengisi dari data-data nasabah. Class row ini untuk menunjukkan kolomnya, kolom XS12 ukuran kolom, untuk letak posisinya, box, steering, NavBase strong ini untuk font NavBase yang lebih besar, lebih tebal. Nah, input type. Terus ke bawah di sini, nah, bagian input nama. Bagian input nama tersebut ada able for sama dengan petik 2 nama, petik 2 nama. Nama ini untuk bagian di sini. Terus kita isikan inputannya teks, kelasnya form control 01, ID-nya nama, required placeholder masukkan nama. Masukkan nama itu untuk biar ada tulisan di sini, masukkan nama. Nah, supaya namanya ini masuk ke database itu harus sama penulisan dengan ID nama, supaya data nama tersebut masuk ke dalam database. Terus selanjutnya pengisian form jenis kelamin, yang dimana form jenis kelamin tersebut menggunakan poin seperti ini atau label seperti itu. Selanjutnya jenis kelamin tersebut menggunakan jenis radio button CK untuk L laki-laki, radio button JK untuk P perempuan. Terus selanjutnya di bawah ada form group, di mana grup di umur ini dibuat ke grup seperti ini. Drop down yang berisikan ada umur dari 20 sampai 25, umur 26 sampai 30, umur 31 sampai 36 yang kita inputkan secara manual melalui codingan ini, yang nantinya akan terbaca ditambahkan di dropdown umur bagian halaman ini. Terus selanjutnya pada bagian
status ini juga menggunakan radio button seperti jenis kelamin, di mana radio button ini menuliskan ada status kawin dan belum kawin. Terus selanjutnya ada pekerjaan, di mana pekerjaan ini menggunakan drop down sama seperti umur. Di sini kita menginputkan jenis pekerjaannya itu ada pegawai swasta, wira swasta, dan PNS. Terus selanjutnya ke bawah, di sini ada form untuk mengisi drop down gaji. Gaji di sini juga menggunakan drop down, di mana isiannya itu kita isikan manual di codingan melalui dari gaji 1 sampai 2 juta, gaji 3 sampai 4 juta, gaji 5 juta ke atas. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Di sini inputannya berfungsi drop down pada pilihan angsuran. Nah, di angsuran ini sama seperti yang drop down di atas, juga menginputkannya secara manual melalui codingan. Nah, di sini setelah kita inputkan nanti hasilnya akan ada di sini. Ada angsuran 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Selanjutnya di sini ada model voter. Model voter ini tampilan untuk bagian bawahnya ini. Terus ini button untuk menghitung klasifikasi dari hasil data yang telah kita masukkan. Nanti terklasifikasi, dihitung datanya melalui Nefbase ACT.php yang telah dijelaskan oleh saudari Endah. Selanjutnya ini codingan untuk tampilan aja, tampilan footer, tampilan garis-garis. Nah, ini halaman setelah datanya dihitung. Apabila data yang dimasukkan benar, nanti akan tampilannya terhitung sesuai dengan yang di-input di bagian Nefbase ACT.php. Kalau ini masih tampilan untuk tampilan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi codingan logout.php. Logout.php ini simple, sama seperti codingan logout pada umumnya. Tinggal kita buat season, start, terus system destroy, header, location, login.php. Di mana setelah kita logout, session tersebut berhenti dan hancur. Contoh kita langsung praktik saja. Pertama kita masukkan nama, yaitu Juminten 2 biar gak sama. Terus perempuan, umurnya 25, terus status belum kawin, mas ada PNS, terus gajinya sekitar 5 juta lebih, angsurannya tinggal 24 bulan. Nah, di sini akan dikalkulasikan, dihitung berapa data pembayarannya menjadi prioritas status nasabah lancar. Nah, ini hasilnya telah dihitung melalui perhitungan Nefbase. Selanjutnya kita kembali. Nah, pada kali ini saya akan mencoba melogout halaman admin ini dengan codingan system destroy. Tinggal kita klik admin, terus sign out. Dimana kalau setelah kita logout, kita tidak bisa kembali ke halaman lagi. Nah, pasti akan error karena sistemnya telah keluar, system destroy. Jadi sampai di sini aja penjelasan saya mengenai sistem pendukung keputusan penentuan penerima nasabah kredit kendaraan menggunakan metode Nefbase. Saya Muhammad Indra Septian Abhari undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman Nefbase action.php. Yang dimaksud dengan if iset expose hitung adalah pengambilan data inputan dari form sebelumnya, yaitu form Nefbase. Sedangkan include ini merupakan koneksi yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke database-nya. Untuk s nama sama dengan expose nama, di mana kita membuat variabel yang isi nilainya merupakan inputan nama yang ada di halaman nefbase.php di halaman sebelumnya. Sama juga dengan JK,
umur sampai dengan angsuran, di mana variabel nilainya diambil dari inputan yang ada di halaman knifebias.php. Di dalam PHP untuk sifat variabelnya adalah case sensitif, jadi penulisan huruf besar kecil perlu diperhatikan, kalau tidak akan terjadi error. Ini adalah pembuatan variabel untuk klasifikasi probabilitas lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Untuk probabilitas klasifikasi lancar, yaitu jumlah data yang terklasifikasi lancar adalah 10 dibagi dengan jumlah keseluruhan data, yaitu yang berjumlah 20. Begitu pula probabilitas kurang lancar dan tidak lancar, yang dimana klasifikasi kurang lancar dan tidak lancarnya sama-sama bernilai 5 dibagi dengan jumlah keseluruhan data yang berjumlah 20. Pada baris 66 sampai 68 adalah pembuatan variabel untuk jenis kelamin perempuan, di mana baris ke-66 yang P1 ini adalah P jumlah jenis kelamin perempuan dengan klasifikasi lancar yang berjumlah 4 dibagi dengan jumlah probabilitas klasifikasi lancarnya ini. Jadi kita ambil nilai 10. Sedangkan ini adalah untuk P jenis kelamin perempuan dengan klasifikasi kurang lancar yang berjumlah 1 dibagi dengan jumlah probabilitas klasifikasi kurang lancar, yaitu 5. Sedangkan baris ke-68 adalah untuk P jumlah jenis perempuan dengan klasifikasi tidak lancar yang berjumlah 4 dibagi dengan jumlah probabilitas klasifikasi tidak lancar yang berjumlah 5. Dan ini untuk jenis kelamin laki-lakinya. Sama dengan JK jenis kelamin, cuma untuk pemilihan umur ini kita memakai 3 pilihan rentang umur, yaitu rentang 20 sampai 25, 26 sampai 30, dan 31 sampai 35. Begitu pula untuk status sampai dengan angsuran. Untuk baris 143 sampai 254 adalah pembuatan variabel yang nilainya diambil dari variabel yang di atas, yang baris 66 sampai 141 tadi, sampai sini nilainya diambil dari sini, yang akan disesuaikan dengan jenis klasifikasinya, yaitu lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Untuk inputan jenis kelamin variabel, penamaan variabel diakhiri dengan angka 1. Nih, 1. Untuk umur diakhiri dengan angka 2. Begitu juga seterusnya sampai dengan angsuran diakhiri dengan angka 6. Mengapa untuk setiap inputan memakai penamaan yang sama? Di sini misalkan saja untuk penginputan jenis kelamin sama-sama menggunakan variabel yang sama. Nih sama dengan ini, nih sama dengan ini, begitu juga ini sama dengan ini. Karena meskipun penamaan variabelnya sama untuk jenis kelamin, dia akan mengambil nilai variabel yang dimana inputannya yang dipilih oleh user saja. Misal untuk jenis kelamin perempuan, yang diambil user adalah jenis kelamin perempuan misalkan, maka yang akan diproses adalah ini, yang ini akan diabaikan. Dan itulah pergunaan percabangan di sini, agar tidak terjadi error karena penamaan variabel yang sama. Itu pula untuk sampai baris ke 254, dia yang dieksekusi inputan yang dipilih oleh user saja.
Selain itu dia akan diabaikan. Untuk 255 sampai 257 adalah perkalian total yang dimana nilainya diambil dari variabel-variabel yang ada di atas ini, yang tadi di atas ini tadi, sesuai dengan inputan user yang akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Misalkan yang lancar dikumpulkan dengan yang lancar, yang kurang lancar dikumpulkan yang kurang lancar, dan tidak lancar dikumpulkan pada yang tidak lancar juga. Yang terakhir akan dikalikan dengan nilai variabel probabilitas klasifikasinya. Untuk baris 259 sampai 266 adalah output perhitungan hasil probabilitas calon nasabah. Untuk 268 ini sampai dengan 276 adalah percabangan untuk penentuan klasifikasi calon nasabah. Misalkan nilai total lancarnya melebihi total kurang lancar, maka probabilitas status calon nasabah terklasifikasi lancar. Sedangkan apabila nilai total kurang lancar melebihi total tidak lancar, maka terklasifikasi kurang lancar. Selain yang dua ini, maka calon nasabah terklasifikasi tidak lancar. Kita running programnya. Kita masukkan username admin, kita ketikkan passwordnya, kita login. Nah, setelah login dia akan masuk ke halaman data.php yang dimana ini di sini berisi data nasabah kreditnya yang berjumlah 20. Lalu kita perhitungan naik biasnya. Di sini tampilannya seperti ini. Kita masukkan namanya, misalkan Fatimah, jenis kelamin perempuan, rentang umur 26 sampai 30, misalkan sudah kawin, pekerjaan PNS, gaji sekitaran 3 sampai 4 juta, dan angsurannya kita mengambilnya 36. Lalu kita klik hitung klasifikasi, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini, hasil perhitungannya. Jadi probabilitas calon nasabah Fatimah tadi terklasifikasi lancar, hasil perhitungannya. Lalu kita kembali. Untuk keluar ada di tombol sini admin, kita klik sign out. Sekian dari presentasi kami. Salah hilaf mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.